Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ijazah kubra ini sahabat, jika sahabat mengetahui ijazahnya, maka sahabat akan bisa mengendalikan dengan solawat al-munjiyat, bisa mengendalikan solawat al-munjiyat sehingga bisa mewujudkan segala hal yang dicita-citakan dan bahkan bisa mewujudkan, mengabulkan hajatnya lebih cepat daripada kilatan petir. Ini yang tercantum pada kitab yang akan kita baca bersama kali ini sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, kita langsung membaca ijazah kubra dari solawat al-munjiyat sehingga solawat al-munjiyat dengan ilmu dan ijazah ini akan melekat mendarah daging pada diri kita dan kita bisa memfungsikan semau kita, sekehendak kita biiznillah tentunya, termasuk dalam pewujudan pengabulan hajat lebih cepat daripada kilatan petir. Masya Allah. Di sini sahabat di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat sallallahu alaihi wasallam lin-Nabahani. Jadi punya Imam An-Nabahani di dalam kitabnya Afdhalus Salawat. Di sini dijelaskan as-salatus sadisatu wal ishruna. Adapun salawat yang ke-26, as-salatul munjiyatuh, yaitu salawat al-munjiyat yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Namun yang perlu sahabat ketahui, di sini ada perbedaan biasanya antara tunjina dengan lafaz tunajjina. Ini tidak masalah dan sama, artinya sama. Namun perlu diketahui bahwasanya yang masyhur, yang mutawatir, yang terkenal, populer dari awal sampai sekarang dalam pengijazahannya, yaitu menggunakan tunjina. Ini solawat al-munjiyat, solawat penyelamat artinya sahabat. Itu yang perlu dipahami, namun rubah makna tidak ada dalam perubahan tunajjina ataupun tunjina. Nukila fi syarhid dalaili, dinukil di dalam syarah kitab ad-dalail, Anil Hasan bin Ali al-Aswani, dari Hasan bin Ali al-Aswani, annahu qal, Imam Hasan bin Ali al-Aswani berkata, yang dinukil di dalam syarah ad-dalail, mangqala, barang siapa yang berkata hadhi salata, pada solawat al-munjiyat ini, fi kulli muhimmin, di dalam setiap perkara yang penting, yang menyusahkan, menggelisahkan, yang sangat penting, wabaliyatin, dan ujian-ujian, cobaan-cobaan, alfamarrotin, membaca 1000 kali. Jadi ketika seseorang ada hal penting apapun, entah itu menggelisahkan atau penting keinginan, dan juga ujian-ujian, tekanan dan lain sebagainya, namun dia membaca solawat al-munjiyat penyelamat ini, solawat penyelamat artinya 1000 kali, dikhususkan, ditawasulkan pada masalah yang penting atau ujian tadi, farrajah, maka Allah Ta'ala akan melapangkan, dalam arti memberi solusi, menyelesaikan, mengkelarkan, anhu, dari orang tadi. Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar. Wa adraka, dan Allah Ta'ala akan mewujudkan atau menemukan, menyatakan makmulahu, pada impian-impiannya, angan-angannya, harapan-harapannya, cita-citanya, langsung Allah Ta'ala kabulkan sahabat. Ini yang pertama. Wa an Ibnil Fakihani, dan dari Syekh Ibnil Fakihani, anis Syekh Saleh Musa Ad-Darir, dari Syekh Saleh Musa Ad-Darir rahimahullahu. Jadi di sini Syekh Al-Fakihani ini sahabat dapat riwayat dari Syekh Saleh Musa Ad-Darir. Syekh Saleh Musa Ad-Darir ini adalah pencetus daripada solawat al-munjiyat. Dalam riwayat yang diterima oleh Al-Fakihani, dia mengatakan, Syekh Musa Ad-Darir, Raqibtu al-bahral milih. Raqibtu, saya menaiki lautan yang asin. Raqibtu al-bahral miliha,
jadi saya menaiki lautan yang asin. Maksudnya menaiki lautan yang asin, naik perahu pada luasnya lelautan. Jadi naik perahu di tengah lelautan. Waqamat, dan berdiri. Berdiri dalam arti menyerang. Dan menyerang alaina kepadaku, kepada kita yang di perahu, rihun, sebuah angin. Angin itu menyerang kepada kita. Qollah, yang sedikit. Man, seseorang sedikit. Yanju, yang selamat. Yang sedikit sekali seorang yang akan selamat dari serangan angin badai ini, sahabat, di dalam perahu ini. Kita tahu kalau dalam perahu ada badai, tenggelam, jelas untuk hidup selamat itu sangat mustahil, sahabat. Sangat mustahil. Karena banyak perahu karam dan lain sebagainya. Jadi ini dalam perahu. Sehingga ada badai yang menerkam, yang akan sedikit selamat. Yang beruntung, yang bisa renang dan hoki, nasibnya baik. Qallaman yanju minha, jadi yang sangat sedikit seseorang yang selamat minha, dari angin tadi yang menyerang, minal gharaqi, selamatnya apa? Dari tenggelam. Jadi yang selamatnya itu sedikit seseorang dari serangan angin, selamat dari tenggelamnya sedikit. Rata-rata akan tenggelam, akan hilang nyawanya. Seperti itu, sahabat. Wadajjan nasu, dan manusia-manusia itu bergemuruh, dalam arti berteriak, ya Allah tolong, bagaimana ini. Intinya kayak gitulah, gaduh. Dan gaduh manusia atau apa ya, seperti itu kita bisa bayangkan dalam hal-hal genting. Faghalabatni, maka mengalahkan kepadaku, aini, mataku. Ainaya, aini mataku. Jadi akhirnya mengalahkan kepadaku mataku. Jadi lelah, Syekh Musa Ad-Dharir ini capek gini, akhirnya pasrah, lelah, tidur. Seperti itu, sahabat. Gambarannya ini ya, ilustrasinya seperti itu. Akhirnya tertidur, gaduh lain sebagainya. Syekh Musa Ad-Dharir gak bisa apa-apa, mungkin kirim Fatihah, berdoa kepada Allah, lelah seperti ini. Faghalabatni aini fanimtu. Maka kemudian saya tidur. Fanimtu. Fara'aitu, maka saya melihat dalam mimpi, maksudnya Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa, adapun Nabi itu yaqulu, berkata, kul, katakan Musa Ad-Dharir, kata Kanjeng Nabi di dalam mimpinya, li ahlil markab, kepada semuanya penghuni perahu ini, tunggangan ini, yaqulunya, yaitu mereka, katakan kepada mereka untuk berkata, agar mereka itu berkata alfa marratin, 1000 kali. Jadi katakan Musa Ad-Dharir kepada semua penghuni perahu ini pada saat ini, dalam mimpi ini, dalam mimpinya Syekh Musa Ad-Dharir, untuk mengatakan 1000 kali salawat al-munjiyat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha, sampai akhir. Nah, di dalam redaksi sini, sahabat, ada perbedaan antara yang pertama sigot yang kami baca dan yang ini. Yaitu perbedaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Sedangkan yang ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan, ada wa ala ali Sayyidina Muhammadin, dan jarang yang memakai sigot ini. Namun ini ada perbedaan, nanti dijelaskan kedua sigot ini di belakang, sahabat. Makanya untuk pencinta sholawat al-munjiyat, jangan sia-siakan video ini. Semoga membawa barokah dan bermanfaat dan mendarah daging khasiatnya, fadilahnya, keutamanya kepada dari kita. Amin. Allahumma amin. Simak untuk pencinta sholawat al-munjiyat sampai selesai, sahabat. Fastaiqadhtu, maka kemudian saya bangun. Ketika Rasulullah merintahkan baca 1000 kali dalam mimpi tadi untuk penduduk ahli perahu ini, penumpang-penumpang ini, akhirnya beliau itu bangun, Syekh Musa Ad-Dharir. Wa alam tu, dan saya memberitahu ahlal markab, kepada penumpang-penumpang perahu ini, biru'yah, dengan mimpi yang saya lihat tadi. Rasulullah berpesan, fasallaina, kemudian kami membaca solawat. Biha, dengan solawat al-munjiyat ini, yang dibilangin oleh Rasulullah 1000 kali, tapi membacanya nahwa 300 marratin, sepadan seumpama 300 kali. Jadi mungkin Rasulullah suruh membaca total globalnya 1000 kali. Sehingga kalau berapa orang bisa 300, 100 pun, kalau 10 udah cukup, seperti itu. Jadi beliau Syekh Musa Ad-Dharir, seingatnya dia sepadan 300 kali membacanya sholawat al-munjiyat pada saat kejadian badai menerpa ini. Maka wa farraja, dan Allah Ta'ala melapangkan, Allahu Allah, anna, dari kita.
Jadi akhirnya Allah Ta'ala melampangkan dalam arti menyelesaikan masalah ini, pembadaian ini, penenggelaman oleh angin, Allah Ta'ala selesaikan, lapangkan kepada kita. Seperti itu sahabat, berkah solawat Al-Munjiat. Namanya juga solawat penyelamat. Wa qala Sayyidu Muhammad Afandi Abidin fi thabatihi, dan berkata Sayyid Muhammad Afandi Abidin di dalam dokumentasinya. Jadi dokumentasi itu sahabat ya, bukan fi thubtihi. Karena banyak nama kitab, Thabatu Imam Ali, Thabatu Imam Hasan bin Ali, dokumentasi catatan diari seperti itu sahabat. Beliau Sayyid Muhammad Afandi mengatakan di dalam diarinya, dokumentasinya, yaitu Zakara, menyebutkan Al-Allama Al-Musnad Ahmadul Attaru, menyebutkan orang yang sangat alim, Al-Musnad Ahmad Al-Attar, Syekh Ahmad Al-Attar fi thabatihi, menyebutkan atau mengatakan di dalam dokumentasi beliau, as-salat al-munjiyatah, kepada salawat al-munjiyat. Jadi menyebutkan fadilah-fadilah, khasiat-khasiat dari salawat al-munjiyat. Wa qala fi akhiriha, dan juga mengatakan Sayyid Ahmad Al-Attar ini di akhir-akhir salawat al-munjiyat. Jadi begini ceritanya, pengertiannya. Sayyid Muhammad Afandi Abidin menulis catatan, mengisahkan, yaitu Sayyid Ahmad Al-Attar. Sayyid Ahmad Al-Attar juga menulis di dalam dokumentasinya, catatannya, khasiat fadilah-fadilah salawat nariyah. Ternyata di akhir salawat an-nariyah, Sayyid Ahmad Al-Attar itu menjelaskan, menyebutkan suatu hal yang berbeda, yaitu waqala fi akhiriha, dan dia berkata ketika mengatakan salawat al-munjiyat, Syekh Ahmad Al-Attar ini sesuatu hal, zada al-ariful akbar. Waqala fi akhiriha dalam arti titik-titik, dan zada menambahkan, ini perkataannya dari Sayyid Muhammad Afandi, zada al-ariful akbar, menambahkan seorang yang arif yang sangat besar. Maksudnya Sayyid Ahmad Al-Attar ini ketika membaca salawat al-munjiyat di akhirnya, yaitu menambahkan ya arhamar rahimin ya Allah. Jadi ya arhamar rahimin ya Allah. Ketika selesai membaca salawat al-munjiyat, di akhirnya ditutup dengan ya arhamar rahimin ya Allah. 1 kali, 2 kali, 3 kali lebih baik. Ya arhamar rahimina ya Allahu. Ya arhamar rahimina ya Allahu. Ini yang ditambahkan. Bahkan ini mempunyai gelar al-arif akbar, Masya Allah, yang menambahkan ini sahabat. Jadi sudah ada 2 ijazah di sini, yaitu yang pertama pakai ali, yang pertama lagi juga sholli, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina, yang kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina, dan yang ketiga ada penambahan ya arhamar rahimina ya Allah. Dan selanjutnya adalah qala, dan berkata Sayyid Muhammad Afandi Abidin di dalam catatannya tadi, waqad qala ba'dul asyah, dan sebagian guru-guru sungguh telah berkata, man qalaha, barang siapa mengatakan salawat al-munjiyat fi muhimmin, di dalam hal-hal yang sangat penting, au nazilatin, atau musibah-musibah yang datang, masalah-masalah yang datang, alfa marrotin 1000 kali, membaca 1000 kali diniatkan ketika ada masalah yang datang, bencana, lain sebagainya, atau hal yang penting, yang menggelisahkan, atau apapun yang sangat penting untuk diselesaikan, dan membaca salawat al-munjiyat ini 1000 kali, farrajallahu ta'ala anhu, maka Allah Ta'ala akan melapangkan baginya yang membaca tadi daripada masalah-masalah ini sahabat. Farraja, maka Allah Ta'ala melapangkan Allah Ta'ala anhu dari orang yang membaca tadi. Jadi intinya membaca 1000 diniatkan untuk menangani masalah tadi. Entah itu ujian, bencana yang datang, ataupun perkara-perkara penting. Wa adrakah, dan Allah Ta'ala akan menemukannya, mewujudkannya, menyatakannya, makmulahu, pada angan-angannya, impian, cita-citanya Allah Ta'ala langsung wujudkan. Waman aktsara, dan barang siapa memperbanyak minha dari salawat al-munjiyat zamanat ta'uni, di saat masa-masa musim ta'un, penyakit kayak kemarin corona dan lain sebagainya. Jadi orang itu saat ada ta'un,
zamannya ta'un ataupun corona, virus-virus dan lain sebagainya, banyak membaca sholawat al-munjiyat, amina maka orang itu aman minhu dari ta'un. Jadi orang itu aman daripada ta'un tadi, sahabat. Terus waman aktsaroh, dan barang siapa memperbanyak membaca minha dari sholawat al-munjiyat inda rukubil bahri, di saat dia menaiki lautan, dalam arti dia menaiki kapal ataupun perahu, amina maka orang itu akan aman minal gharaqih, dari ketenggelaman. Kita moga-moga selamat dari mati, kecelakaan, tenggelam, dan lain sebagainya, dari senjata-senjata tajam atau mematikan. Amin Allahumma amin. Juga selamat dari kebakaran. Amin Allahumma amin. Waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca as-sholawat al-munjiyat, membaca sholawat al-munjiyat khamsami'ati marratin, 500 kali. Membaca 500 kali ini, sahabat ya, maka orang itu yanalu ma yuridu, akan sampai kepada hal yang dia inginkan, akan tercapai cita-citanya, hajatnya diwujudkan, fil jalbi, di dalam menarik rezeki, dalam menarik mewujudkan hajat, mencari rezeki, atau melunaskan hutang, dan lain sebagainya, akan Allah Ta'ala wujudkan, sahabat, yang membaca 500 kali. Wal ghina, dan kekayaan, Allah Ta'ala akan mengasih kekayaan kepadanya, insya-Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala berkehendak. Tentunya dalam Islam ini adalah dianjurkan, insya-Allah. Sedangkan istilah yang dibaca dari awal tadi, termasuk yang 500, mewujudkan kekayaan, mewujudkan hajat, mewujudkan cita-cita, dan semuanya ini mujarrabatun, itu sangat terbukti, mujarrab, sahihatun, dan juga benar, nyata, fi jami'i dzalik, di dalam semua itu yang disebutkan dari awal sampai akhir itu adalah mujarrab dan juga nyata, yang khasiatnya begini-begini, sahabat. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah Ta'ala itulah yang lebih tahu akan hal ini semuanya. Wa dzakara nahwa dzalik, dan itu juga disebutkan, hal yang sama disebutkanlah